ini, segala kebaikan, kemurahan Tuhan, bulan demi bulan yang telah menuntun kami melalui seminar di tempat ini. Bapa, kembali malam ini kami akan mengadakan satu diskusi pembicaraan tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengarkan. Satu tema yang begitu penting, yang sudah begitu banyak membingungkan jemaat Tuhan selama berpuluh-puluh tahun, biarlah malam ini boleh menjadi jelas di dalam diri kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan setiap sarana yang kami pakai, khususnya internet. Biarlah Tuhan menyertai selama seminar ini boleh berjalan dengan baik. Demikian juga untuk setiap kami yang mendengarkan, Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini betul-betul memberikan satu pencerahan rohani yang menerangi hati kami, Tuhan, sehingga kami tidak lagi dibingungkan oleh fenomena-fenomena di dalam zaman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat malam sekali lagi saudara sekalian, juga saudara yang mengikuti di Zoom ya. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi puji Tuhan saudara boleh bergabung bersama dengan kita di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita adalah satu tema yang sangat khusus sekali, karena di dalam konteks memperingati dan menyambut hari Pentakosta. Pentakosta adalah satu momen yang begitu penting di dalam sejarah gereja, karena di dalam momen inilah Roh Kudus itu dicurahkan oleh Tuhan sebagai tanda memasuki satu era yang baru di dalam kehidupan bergereja maupun secara individu. Tetapi saudara, abad ke-20 menjadi satu abad yang banyak membingungkan orang Kristen. Karena di dalam abad ke-20 ini ada satu muncul gerakan yang sangat menekankan kepada karunia-karunia Roh Kudus. Ya, khususnya itu adalah karunia yang kita sebut dengan speaking in tongue. Nah, oleh sebab itu malam ini kita akan mencoba membahas ini setuntas mungkin, saudara. Nah, materi saya hari ini cukup panjang, jadi harap saudara dengan sabar mendengarkan, dan kita akan belajar mengenai satu karunia khusus ini tentang speaking in tongue. Nah, saya mengambil tema modern speaking in tongue, real or fake, ya. Speaking in tongue di dalam masa modern, asli atau palsu. Mari kita membuka Alkitab. Di dalam slide sudah saya sediakan ya. Saudara-saudara, saya ingin mendasari tema kita pada malam hari ini dengan dua bagian dari surat 1 Korintus yang memang isinya begitu banyak berbicara tentang karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk mentafsirkan bahasa roh itu. Kemudian 1 Korintus 14 ayat ke-12, demikian pula dengan kamu, memang kamu berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam seminar kita pada malam hari ini, saya ingin memberikan kepada kita satu disclaimer ya. Saya harap saudara ingat baik-baik ini. Di dalam gereja selalu muncul satu istilah bahasa roh ya, bahasa roh. Saudara, istilah ini adalah istilah yang menyesatkan sekali, saudara. Jadi kalau saya di dalam malam ini atau nanti setelah ini diupload di YouTube, ada orang-orang dari Lembaga Alkitab Indonesia, saya memohon dengan sangat hormat ya, agar di dalam terjemahan berikutnya istilah ini itu diganti, saudara. Di terjemahan yang terbaru sudah bahasa lidah. Oh, sudah bahasa lidah ya, punya ya? Iya, oke. Ya, ini satu info yang menyenangkan. Jadi saudara, ini ada satu istilah yang menyesatkan sekali ya. Kenapa? Kan di dalam bahasa Yunani yang dipakai itu adalah kata glosa, lidah ya, dan tidak pernah muncul kata pneuma yang artinya roh. Sehingga di dalam terjemahan yang lebih tepat itu ada seperti yang Pak Idra tadi katakan, adalah bahasa lidah, speaking in tongue, bukan bahasa roh ya. Nah, saudara, apa sebenarnya bahasa roh itu atau speaking in tongue ya? Saya tidak mau memakai lagi istilah bahasa roh, saudara, selama beberapa tahun ini. Nah, apa itu? Nah, saya ada satu cuplikan yang saya temukan di
salah satu channel di YouTube yang menurut saya ini baik ya bagi saudara yang belum tahu, supaya pembicaraan kita malam ini jelas. Inilah contoh modern speaking in tongue ya. Oke, ya. Tasi moyekai uyamo sekai indeku mosa hire kaye sutoye kama monde kais. Dan Tuhan akan melepaskan, membebaskan. Kasata, Ritidera Katara, in the name of Jesus, Hehe, Makatara Bakata, Hamanda Aka Ata Raka Teda Baka Sanda Ata Ambo Osa Kata Rite Eke Banda Ata Rike Didi Ashata, angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement, Pika Hata Anda Ata, Ora Bata Rata, Ande Eke Manda Rasata. Jesus, hey, hey, ma baba katara baba kasa, mandaraka, come on, pray, pray. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti. Sudah, kembalikan lagi ke. Nah, saudara-saudara sekalian, dari mana ini muncul ya? Dari mana ini berasal kemunculannya? Silakan ya. Oke ya. Dari mana munculan modern speaking tongue ya? Jadi kalau saudara belum pernah mendengar, khususnya saudara yang masih muda-muda, yang belum pernah melihat dan mendengar, itulah kira-kira contoh daripada speaking in tongue ya, satu bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, yang secara umum kita dengar kata-kata yang diulang adalah si raba-raba ya. Nah, saudara, dari mana kemunculan speaking in tongue ini? Ini tidak bisa dilepaskan saudara dari satu peristiwa di awal abad ke-20 yang terkenal dengan peristiwa kebangunan rohani di Azusa Street di Amerika tahun 1906 ya, yang dipimpin oleh William Seymour dan gurunya itu Charles Fox Parham. Nah, saudara, melalui peristiwa Azusa Street ini ya, ini bisa bicara singkat saja. Disitulah pertama kali muncul satu fenomena yang disebut dengan speaking in tongue tadi. Ya, akhirnya gerakan ini memunculkan satu gerakan yang namanya Pentakostalism, Pentakosta ya. Dan kemudian kira-kira tahun 1960 muncul satu arus baru dari Pentakosta yang disebut dengan Charismatic Movement, yang sangat menekankan kepada karunia-karunia Roh Kudus, khususnya karunia speaking in tongue ini ya. Inilah awal kemunculannya saudara. Nah, saudara, apa sebenarnya yang jadi akar masalah kemunculan daripada fenomena speaking in tongue ini? Yang menjadi pemicu adalah definisi dan pengertian daripada baptisan Roh Kudus. Jadi istilah baptisan Roh Kudus ini saudara muncul beberapa kali di dalam Alkitab kita ya. Nah, ini adalah pertama kali dicetuskan, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi orang yang pertama kali memberikan istilah baptisan Roh Kudus di dalam Alkitab itu adalah Yohanes Pembaptis. Misal ya, Markus 1 ayat ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, perkataan daripada Yohanes Pembaptis ini itu dicatat di dalam paralelnya ya. Matius, Lukas, Yohanes semua mencatat, termasuk Markus ini. Dan kemudian diulang lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-5 ya, mungkin nanti hari Minggu ini akan dikhotbahkan. Kisah Rasul 11, 1 Korintus 12. Tetapi esensinya sama saudara. Ini selalu merefer kepada perkataan Yohanes Pembaptis sebelum dia membaptis Tuhan Yesus ya. Jadi saudara, penganut daripada modern speaking in tongue ini berpendapat
bahwa baptisan Roh Kudus itu ada satu peristiwa yang harus dialami oleh orang percaya, anak Tuhan, setelah dia bertobat, saudara. Jadi setelah seseorang itu bertobat, dia harus mengalami kembali apa yang namanya baptisan Roh Kudus, dan itu ditandai dengan karunia speaking in tongue. Ya, ini disebut dengan istilah the second blessing. Jadi sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, tidak cukup. Kamu harus dibaptis oleh Roh Kudus, dan itu ditandai dengan speaking in tongue. Engkau akan berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Nah, saudara, ajaran ini, doktrin ini didasarkan kepada beberapa peristiwa di dalam kisah para rasul, ya. Misalnya kisah Rasul 2, peristiwa Pentakosta, kisah Rasul 8, orang-orang di Samaria, dan kisah Rasul 19, murid-murid di Efesus. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan kita sebelum kita membahas tentang apa itu penjelasan Alkitab tentang speaking in tongue, apakah peristiwa-peristiwa di dalam kisah Rasul ini, saudara, yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang mempraktekkan speaking in tongue ini menjadi rumus bagi setiap orang percaya. Ya. Jadi memang di dalam peristiwa ini itu dicatat mereka speaking in tongue. Kisah Rasul 2, kisah Rasul 8, mestinya ada kisah Rasul 10 ya, di dalam peristiwa Cornelius, dan kisah Rasul 19. Mereka memanifestasikan speaking in tongue. Ini benar, saudara, tidak salah karena Alkitab mencatat seperti itu. Tetapi pertanyaan yang penting, apakah yang terjadi di dalam ayat-ayat ini itu harus terulang kepada setiap diri orang-orang percaya, anak-anak Tuhan? Ini yang jadi problem, saudara. Ya, nah, saudara-saudara, pertanyaan lain yang harus kita jawab adalah, betulkah bahwa Alkitab itu mengajarkan ada dua macam orang percaya? Ya, satu, orang yang hanya bertobat saja. Orang percaya yang kedua yang lebih tinggi derajatnya adalah orang yang sudah bertobat plus sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan bisa speaking in tongue. Sehingga saudara, banyak orang kalau tidak memahami itu seolah-olah melihat, wah, saya belum bisa speaking in tongue, berarti saya belum mengalami jamahan Roh Kudus, saya belum rohani seperti mereka. Lalu mereka mencari-cari cara bagaimana saya bisa speaking in tongue dan sebagainya, ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita itu melihat di dalam peristiwa-peristiwa, khususnya adalah peristiwa Pentakosta. Di dalam peristiwa-peristiwa kisah Rasul 8, kisah Rasul 8, kisah Rasul 10, kisah Rasul 19, hal yang perlu kita ingat, saudara, pada waktu nanti saudara membaca, ya, kita tidak membacakan ini semua karena terlalu panjang. Hal yang saudara mesti ingat, ya, peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam kisah Rasul ini, saudara, itu adalah satu peristiwa khusus. Ini special events, special occurrence, kejadian-kejadian khusus yang menandai satu masa yang baru, ya, satu era yang baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam perjanjian lama. Jadi ini biasa disebut dengan the age of spirit, ya, masa Roh Kudus atau zaman daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, peristiwa Pentakosta yang terjadi di dalam kisah Rasul pasal 2 itu sebenarnya adalah satu penggenapan nubuatan dari kitab Yoel, saudara. Jadi Petrus berkhotbah mengatakan seperti ini, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Ya, saudara, jadi peristiwa kisah Rasul itu bukan peristiwa kebetulan, itu sudah dinubuatkan Tuhan di dalam kitab Yoel. Sehingga saudara, John Stott, ya, di dalam bagian ini itu memberikan kepada kita satu penjelasan yang baik sekali. Ya. Jadi apa yang dialami oleh 120 orang itu, ya, para rasul dan orang-orang lain yang berkumpul di ruangan itu, dicatatkan 120 orang, itu adalah dua tahap, ya, di dalam peristiwa sejarah. Ya. Mereka belum menerima karunia Pentakosta sebelum hari Pentakosta itu terjadi. Tetapi saudara, situasi sejarah itu telah lama berlalu.
Jadi peristiwa Pentakosta yang diberikan kepada 120 orang itu yang turun lidah api, ya, itu ada satu peristiwa yang sudah lalu. Dan dikatakan oleh John Stott, saudara, bahwa kita ini hidup setelah peristiwa Pentakosta. Kita ini hidup bukan di dalam arti 120 orang itu, tetapi kita hidup seperti orang yang 3.000 orang yang mendengar khotbah Petrus. Hari Pentakosta kan Petrus berkhotbah, saudara. Lalu terjadi 3.000 orang itu bertobat. Dan John Stott mengatakan, bersama dengan mereka, kita itu menerima pengampunan dosa dan karunia atau baptisan dari Roh Kudus diterima bersama-sama. Saudara-saudara, peristiwa Pentakosta, peristiwa di dalam Kisah Rasul 8 dan sebagainya, itu adalah satu peristiwa yang khusus, yang tidak mungkin terulang kembali. Unrepeatable, saudara. Di dalam Alkitab, saudara, tidak semua peristiwa itu yang dicatat di dalam Alkitab mesti terulang kembali setiap zaman. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, hati-hati ya. Kalau Musa pernah membelah Laut Merah, bukan berarti Laut Merah sampai sekarang mesti kalau saudara mau lewat terbelah terus, saudara, terulang terus. Tidak. Itu tidak pernah terulang untuk kedua kalinya, saudara. Ya. Jadi kalau saudara mau menyeberang ke Madura, ya jangan coba-coba di tepi Pantai Kenjeran lalu saudara berdoa minta laut terbelah, saudara tidak mau naik jalan Suramadu, saudara mau berjalan seperti bangsa Israel. Tidak akan terjadi, saudara. Itu peristiwa yang unrepeatable. Jadi saudara, peristiwa Kisah Rasul 2 itu juga ada peristiwa yang unrepeatable. Ya, sama seperti kematian Kristus tidak pernah terulang lagi, kebangkitan Kristus, kenaikannya tidak pernah terulang lagi. Jadi ini satu hal yang harus kita ingat baik-baik, saudara. Peristiwa-peristiwa ini satu special event, di mana Tuhan itu memulai satu zaman yang baru dengan satu tanda yang khusus, yaitu speaking in tongues. Ya. Nah, saudara, Donald Carson juga mengatakan hal yang sama, saudara, bahwa Lukas menekankan di dalam Kisah Rasul pasal kedua, itu bukan menjadi satu paradigma bagi pengalaman pribadi, tetapi itu satu penggenapan daripada nubuatan Allah yang tadi sudah kita baca dari kitab Yoel. Jadi ini bukan rumus, saudara. Ini bukan paradigma. Oh, para rasul mengalami itu, ya kita harus juga mengalami setiap zaman. Enggak, saudara. Ya. Buktinya, saudara, kalau saudara mengklaim itu harus terjadi, kenapa tidak muncul lidah api seperti di dalam Kisah Rasul? Ya. Jadi itu satu peristiwa yang bukan jadi paradigma bagi gereja dan bagi orang percaya sepanjang zaman. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan sebentar lagi satu diagram, ya. Kalau saya menampilkan diagram yang akan kita lihat ini, saudara, setiap kemunculan daripada speaking in tongue di dalam Kisah Rasul ini, itu tidak ada polanya, saudara, tidak ada rumusnya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul, sehingga ini tidak bisa jadi rumus, tidak bisa jadi jaminan bagi setiap orang percaya harus mengalaminya. Ya, ini tabelnya cukup rumit. Nah, tidak tahu yang di sini bisa ngelihat enggak ya. Nah, saudara, inilah kemunculan-kemunculan dari fenomena speaking in tongue. Kisah Rasul 2, peristiwa Pentakosta. Ada orang speaking in tongue? Yes, jelas. Khotbah Petrus di hari Pentakosta, Kisah Rasul 2. Ada yang speaking in tongue enggak? Tidak ada, saudara, not mentioned, tidak ada. Jadi 3.000 orang yang bertobat di hari Pentakosta itu, mereka tidak speaking in tongue. Ya. Kemudian peristiwa Samaria, Kisah Rasul 8, tidak ada yang speaking in tongue. Kasusnya Saulus bertobat, juga tidak ada speaking in tongue. Nah, di rumah Cornelius, Kisah Rasul 10, baru muncul lagi. Yang ini tidak ada, ini tidak ada. Lihat, saudara, ya. Jadi setiap kali ada orang yang bertobat, ini kan ceritanya pertobatan semua, saudara. Entah orang 3.000 orang, entah Paulus, entah Cornelius, ini kan semua berbicara tentang orang yang bertobat terima Tuhan Yesus. Tidak selalu mereka itu speaking in tongue. Ya, jadi inti daripada tabel ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan rumus, saudara. Ini tidak bisa jadi rumus bagi orang percaya. Kalau engkau terima Tuhan Yesus, engkau harus dibaptis Roh Kudus dan engkau akan memanifestasikan speaking in tongue. Ini jelas
tidak ada dukungan di dalam Alkitab. Maka bagaimana pandangan teologi reform tentang arti baptisan Roh Kudus itu apa? Aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes, tetapi Dia yang akan datang nanti akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam pandangan reform itu memahami bahwa baptisan Roh Kudus itu ada satu peristiwa yang terjadi pada saat pertobatan seseorang, bukan peristiwa setelah pertobatan. Ini yang saudara mesti ingat baik-baik, ya. Jadi ini sangat berbeda dengan ajaran daripada Pentakostalisme dan karismatik, saudara, yang mengajarkan orang setelah bertobat dia harus dibaptis Roh Kudus kembali dan kemudian dia akan speaking in tongue. Dan pandangan di dalam reform tidak seperti itu. Kita percaya bahwa ketika orang itu percaya Tuhan Yesus, bertobat terima Tuhan Yesus, di dalam momen itulah dia mengalami baptisan Roh Kudus. Yang membaptis siapa? Ya Tuhan Yesus. Seperti perkataan Yohanes Pembaptis tadi. Dan saudara harus ingat baik-baik ya, di dalam Alkitab kita, tolong tunjukkan kepada saya, mana ada perintah supaya kita itu dibaptis Roh Kudus. Tidak ada, saudara. Di dalam sepanjang perjanjian baru tidak ada perintah dari Tuhan Yesus, dari Paulus, dari rasul-rasul lain, hendaklah kamu dibaptis Roh Kudus. Tidak ada. Yang ada adalah perintah supaya kita itu dipenuhi Roh Kudus. Hendaklah kamu berjalan di dalam Roh Kudus. Itu ada. Walk in the Spirit, filled by the Spirit, itu ada. Tapi hendaklah kamu baptis by the Spirit, itu tidak ada, saudara. Maka ini bukan perintah sebetulnya. Ini satu peristiwa yang terjadi secara automatically. Ketika seseorang itu bertobat terima Tuhan, dia mengalami secara spiritual, yaitu baptisan Roh Kudus. Saya kutipkan dari seorang reform Joel Beeke ya. Joel Beeke ini seorang ahli Puritan, saudara. Di dalam bukunya dia mengatakan, kita menyimpulkan berdasarkan kesaksian daripada kitab suci bahwa baptisan Roh Kudus itu menunjuk kepada kekayaan anugerah yang diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Saya garis merahi di situ, at conversion. Pada saat dia bertobat, sebagai satu konsekuensi, ya, Kristus ditinggikan di sebelah kanan Bapa. Jadi kata kuncinya di situ adalah at conversion, pada hari dia bertobat. Ya, ini jadi satu pengantar yang mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam akan membahas tentang karunia speaking in tongue. Jadi saudara, sekarang kita mengerti speaking in tongue bukan satu mandatori, kewajiban bagi orang percaya. Ya, dan baptisan Roh Kudus itu tidak selalu ada hubungannya dengan karunia speaking in tongue. Dan tidak ada perintah untuk baptisan Roh Kudus. Nah, malam ini saya akan mencoba menjelaskan sekarang begitu banyak kebingungan-kebingungan yang dihasilkan daripada ajaran speaking in tongue ini, ya. Nah, saudara, yang pertama, hal yang harus kita jawab adalah seperti yang di dalam video tadi yang saudara lihat. Yang saudara dengar tadi, kira-kira ada yang ngerti enggak itu ngomong apa, saudara? Ya, raba-raba kan pokoknya ya. Nah, saudara, pertanyaan pertama yang harus kita jawab, apakah karunia ini itu bahasa alien, saudara? Bahasa planet lain seperti tadi yang kita dengarkan, ya. Saudara-saudara, speaking in tongue, karunia speaking in tongue yang diberikan oleh Roh Kudus kepada peristiwa Pentakosta dan sebagainya, itu adalah bahasa manusia biasa, saudara. Ini bukan bahasa planet, bukan bahasa alien, ini bahasa manusia biasa, ya, intelligible language, bahasa yang bisa dimengerti kalau kita mengerti bahasa itu. Dari mana kita tahu, saudara? Ya dari Alkitab. Ini ya. Nah, ini pentingnya mengapa kita harus belajar Alkitab, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 4 peristiwa Pentakosta, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kata bahasa-bahasa lain di situ itu adalah memakai kata glosa, ya. Memakai kata glosa yang arti di dalam bahasa Yunani itu adalah lidah.
Jadi glosa itu saudara bisa memiliki dua arti. Pertama lidah jasmani kita, glosa. Maka ini kadang-kadang disebut dengan karunia glosolalia, ya glosa, lidah. Tapi lidah itu juga bisa berarti language, bahasa. Ya, jadi Kisah Rasul 2 ayat 4 menunjukkan bahasa-bahasa lain yaitu glosa. Dan saudara kalau membaca dengan teliti di dalam Kisah Rasul 2 ayat 6, 2 ayat berikutnya, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi di dalam Kisah Rasul itu kan kira-kira ada 12 atau 13 bahasa, saudara. Para rasul itu berbicara di dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka pernah pelajari, dan orang-orang yang berkumpul di kota Yerusalem pada waktu itu pada hari Pentakosta mendengarkan apa yang dikatakan para rasul itu, mereka ngerti apa yang diucapkan para rasul. Ini buktinya. Kalau ini bahasa tadi si raba-raba, enggak ngerti saudara. Mereka ngerti, mereka berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan mereka terheran-heran. Nah saudara, saya ingin menekankan kepada kita, kata yang dipakai di sini itu adalah dialektos, ya, bahasa. Ini gambarnya bisa lari ya. Ya, itu mestinya di sini ya, bahasa. Bahasa di sini itu memakai kata dialektos. Dari situ itu muncul kata dialek di dalam bahasa kita, bahasa Inggris. Kisah Rasul 2 ayat ke-8, saudara. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, mereka terheran-heran, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi bisa dimengerti, dipahami, ya. Ini juga menggunakan kata dialektos, bahasa, ya, bahasa kita. Jadi saudara-saudara, terhadap pertanyaan, apakah karunia speaking in tongue ini mengajarkan kepada kita bahasa yang tidak dimengerti? Jelas tidak, saudara. Ini bahasa manusia biasa. Ini sama seperti kalau saya tidak bisa bahasa Perancis, tiba-tiba saya berbahasa Perancis, saudara. Dan orang Perancis yang mendengar atau orang-orang yang bisa berbahasa Perancis, dia mendengar saya berbahasa itu, mereka ngerti apa yang saya katakan, ya. Jadi ini bukan bahasa planet dari negeri antah berantah, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan di sini muncul kembali itu memakai kata glosa, ya, kata bahasa. Dalam bahasa kita sendiri ini memakai kata glosa. Nah, saudara lihat. Jadi di dalam Kisah Rasul itu memakai dua istilah, saudara. Glosa dan dialektos. Maka sekarang kita masuk di dalam satu kesimpulan awal bahwa saudara, pemakaian kata glosa dan dialektos secara terus-menerus dan konsisten di dalam Kisah Rasul ini itu menunjukkan bahwa bahasa yang diucapkan para rasul di hari Pentakosta itu bisa dimengerti, saudara, intelligible, bisa dipahami, ada artinya, saudara. Dan orang-orang tersebut yang mendengarkan itu memahami, menunjukkan itu adalah bahasa manusia biasa, tidak seperti di dalam video yang tadi kita dengarkan, ya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, di dalam Alkitab tidak ada indikasi sedikit pun, ya, Kisah Rasul pasal 2 maupun Kisah Rasul 8 dan sebagainya, itu para rasul dan lain-lain berbicara di dalam bahasa alien yang tidak bisa dimengerti, seperti yang dilakukan oleh modern speaking in tongue yang tadi kita lihat. Itu sudah satu kesalahan yang fatal, saudara. Ya. Jadi ini adalah hal pertama yang saudara harus ingat baik-baik. Nah, ini kita buktikan dari Strong Concordance, ya. Strong Concordance itu memberikan definisi tentang arti glosa. Tadi sudah saya singgung, artinya bisa tongue, lidah, tapi juga bisa language or dialect. Ini arti daripada kata glosa. Jadi di dalam penelitian bahasa aslinya sama sekali tidak mendukung bahwa karunia ini itu ada karunia yang berbicara di dalam bahasa alien yang tidak dipahami. Saudara, kalimat daripada John MacArthur, ya. John MacArthur menuliskan satu buku yang sangat baik sekali, Charismatic Chaos, ya, karismatik yang kacau. Buku ini sudah terbit 20 tahun yang lalu, saudara. Jadi dia mengatakan bahwa
Pembelajaran semuanya setuju bahwa apa yang kita dengar hari ini itu bukan bahasa, saudara. Yang tadi kita dengar ya di video itu bukan bahasa, saudara. Dan jika itu bukan bahasa, maka itu bukan karunia yang diberikan di dalam Alkitab. Sudah, titik, selesai. Ngerti? Ya. Itu bukan bahasa, saudara. Raba. Apa yang diraba-raba? Bukan bahasa. Ya, saudara cari orang sejagat dunia suruh dengarkan itu enggak ngerti, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, Warren Wiersbe di dalam tafsirannya juga mengatakan yang sama. Sejak awal permulaan gereja, karunia tongues ini, karunia lidah ini, were known languages, adalah bahasa-bahasa yang bisa dipahami, yang bisa didengarkan, dimengerti oleh pendengar-pendengarnya. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 6, Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 11 dan sebagainya. Bisa dimengerti, saudara. Ngerti maksudnya apa, ya. Jadi saudara-saudara, ini adalah hal pertama yang harus kita ingat baik-baik. Bahkan ketika kita nanti membaca di dalam 1 Korintus pasal 14. Jadi di dalam surat Paulus itu banyak berbicara tentang karunia ini, saudara. Tentang karunia Roh Kudus hanya di dalam surat 1 Korintus, khususnya pasal 12 dan pasal 14. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 10, Paulus mengatakan kalimat menarik. Ada banyak entah berapa macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Coba saudara baca baik-baik. Kalau saudara mengerti perkataan Paulus ini, saudara pasti tahu apa yang tadi kita lihat di dalam video itu berarti bukan bahasa, bukan karunia speaking in tongue seperti yang ada di dalam Alkitab. Karena yang namanya bahasa, tidak ada yang tidak berarti. Semua ada meaningnya, ada artinya, bisa dimengerti. Ya, jadi saudara-saudara, sudah satu kesalahan yang fatal kalau kita ini terus berpikir bahwa karunia speaking in tongue ini adalah bahasa planet lain atau bahasa alien. Enggak, saudara. Ini sekali lagi adalah bahasa manusia biasa yang diucapkan oleh para rasul sekalipun mereka tidak pernah mempelajarinya. Satu ayat sebelumnya, 1 Korintus 14 ayat 9, Paulus mengatakan kalimat yang juga perlu kita dengarkan. Demikian juga kamu berkata-kata dengan bahasa roh, ya, speaking in tongue. Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Lihat, saudara. Paulus pun menegur, saudara. Kalau kamu ngomong dengan kata-kata yang tidak jelas, seperti tadi, saudara. Bagaimana orang bisa dibangun dengan perkataanmu? Kata-katamu menjadi kata-kata yang sia-sia yang kamu ucapkan. Dan saya yakin saudara, kalau Paulus hari ini masih hidup, dia akan mengatakan kalimat yang sama kepada orang-orang yang mempraktekkan modern speaking in tongue ini. Yang tidak jelas ngomong apa itu. Ya, apa gunanya ngomong seperti itu? Tidak ada yang dibangun karena kata-katanya sesuatu yang tidak bisa dipahami. Ya, ini adalah hal pertama yang harus kita sekarang sudah jelas, bahwa karunia ini adalah bahasa manusia biasa. Saudara-saudara, betulkah karunia ini adalah karunia yang paling penting? Gereja-gereja Pentakosta tertentu, gereja-gereja karismatik tertentu sangat mengagung-agungkan karunia ini. Karunia lain kau tidak memiliki, tidak apa-apa. Karunia lain kau tidak punya, tidak masalah. Tapi kau harus punya karunia ini. Karena ini dianggap paling penting. Oke, sekarang kita coba akan lihat. Betulkah ini karunia paling penting, saudara? Saudara-saudara, kalau ini karunia paling penting ya di dalam Alkitab, mengapa justru ketika Paulus menuliskan urut-urutan daftar daripada karunia Roh Kudus ini, saudara, justru karunia ini diletakkan paling akhir, saudara. Kalau ini paling penting, mestinya tulis paling atas dong, betul kan? Kalau saudara nonton film ya, sudah selesai, muncul kan nama pemainnya, gitu kan di ending. Pemeran utama di awal apa di akhir?
pasti nomor 1 muncul pemeran utama. Nggak pernah pemeran utama ditaruh, sampai akhir, jelik terakhir bubar baru biskupnya. Nggak pernah, saudara. Saudara, ini logika yang nggak masuk akal. Saudara. Kalau karunia Roh Kudus speaking in tongue itu paling penting, paling utama. Kenapa Paulus justru tulisnya paling akhir? Aneh kan? Jadi saudara-saudara, nanti kita akan melihat memang ini bukan yang paling penting. Nanti Paulus mengatakan ada karunia yang lebih penting daripada ini, saudara. Kedua, kalau ini karunia paling penting, mengapa Petrus tidak pernah menyebut karunia ini di dalam spiritual gifts yang lainnya, karunia Roh Kudus yang lainnya? Jadi maksudnya gini, selain di dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14, Paulus itu pernah tuliskan tentang karunia-karunia Roh Kudus yang lain, walaupun tidak sebanyak di Korintus, itu ada di kitab Roma pasal 12, Efesus pasal 4, itu ada, walaupun tidak banyak. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau ini memang karunia yang paling penting, paling top, yang harus dimiliki oleh orang, kenapa di Roma dan Efesus kok tidak muncul? Gitu. Kalau ini penting, mestinya ditulis dong. Petrus juga pernah tuliskan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi Petrus tidak pernah sebut karunia ini. Dia sebut karunia untuk mengajar dan menasihati dan sebagainya. Ya, ini pertanyaannya harus dijawab loh, saudara. Ketiga, kalau ini paling penting, kenapa Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menyebut ini di dalam pengajarannya? Tuhan Yesus mengajarkan kasih, Tuhan Yesus mengajarkan ketaatan, memikul salib, tapi Tuhan Yesus kok tidak pernah ngomong, kamu harus speaking in tongue loh, ini karunia paling penting loh. Tidak pernah ada, saudara. Ngerti logikanya ya? Saudara-saudara, 3 pertanyaan ini harus dijawab oleh orang-orang yang mengatakan ini karunia paling penting. Coba saya ingin tahu jawabannya apa, saudara. Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan speaking in tongue, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Lihat, Paulus sudah mulai menunjukkan di sini, nubuat itu lebih penting daripada speaking in tongue. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang speaking in tongue, kecuali kalau orang itu mentafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Paulus sendiri tidak pernah mengatakan ini paling penting, ini paling utama, ini harus dicari. Kalau tidak punya ini kamu orang Kristen kelas 2 dan sebagainya. Ini ajaran bukan ajaran Alkitab, saudara. Gereja sudah banyak menyimpang luar biasa dari firman Tuhan. Maka tidak muncul ini satunya ya. 1 Korintus 14. Nah, maka menurut saya, saudara, satu ironi yang luar biasa ya. Gereja zaman sekarang sangat mendewa-dewakan karunia speaking in tongue ini. Padahal Paulus sekali lagi tidak pernah menganggap ini sebagai karunia yang paling utama. Lihat saudara, kita sudah menjawab 2 pertanyaan. Apakah karunia ini bahasa planet? Bukan. Apakah karunia ini paling utama? Juga bukan. Sekarang ketiga, yang jadi problem yang membingungkan banyak orang, mengatakan kita harus memiliki karunia ini karena karunia ini adalah karunia untuk berdoa kepada Allah. Jadi saudara-saudara, banyak orang berpikir ya, mengapa kita berdoa dengan speaking in tongue? Supaya tidak bisa didengarkan oleh iblis. Ini didasarkan kepada satu kesalahan tafsir dari perkataan Paulus 1 Korintus 14 ayat kedua. Ya. Ini memang membingungkan, tapi nanti saya akan berikan penjelasan logikanya seperti apa. Siapa yang berkata-kata dengan speaking in tongue tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah ini Pak, lihat Pak, baca baik-baik Pak ya. Nih, siapa yang speaking in tongue tidak ngomong kepada manusia, tapi dia ngomong kepada Allah. Dan dia mengucapkan hal-hal yang bersifat rahasia. Berarti karunia ini diberikan sebagai sarana bagi orang percaya, anak Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, ini doktrin yang sudah lama kita dengar ya. Kenapa kok mesti berdoa dengan speaking in tongue? Supaya tidak bisa dikoping oleh iblis.
Karena kalau iblis menguping doamu, akan menyensor doamu sehingga nyampe di Tuhan tuh potong-potong, Tuhan bingung ini doa apa. Coba saudara, Tuhan bisa kalah sama iblis. Ya, ini teologi konyol luar biasa, saudara. Jadi karunia ini seperti ngomong pakai bahasa kode dengan Tuhan, yang ngerti antara kita dengan Tuhan. Iblis dengarkan nggak ngerti ini ngomong apa ini. Tahu saudara ya, kalau zaman perang itu ngomong pakai Morse. Nah, ini saudara. Jadi ini bahasa isyarat, bahasa kode. Didasarkan dari 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara, sebelum menjelaskan ini, saya ingin kembali bertanya kepada orang-orang yang mengajarkan ini. Kenapa Tuhan Yesus sendiri kok berdoa pakai bahasa manusia biasa kepada Bapaknya? Pernah saudara temukan di dalam Alkitab Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak dengan speaking in tongue, yang seperti bahasa tadi yang tidak bisa dimengerti. Tuhan Yesus berdoa dengan bahasa manusia biasa, saudara. Maka bisa dicatat oleh Matius, bisa ditulis oleh Yohanes, betul kan? Itu Yohanes 17, doa Tuhan Yesus yang terpanjang. Kalau Tuhan Yesus ngomong dengan bahasa planet, Yohanes bingung, saudara, ini gimana nyatetnya? Tapi itu bahasa manusia biasa, bahasa Aram, sehingga Yohanes bisa mencatat apa yang Tuhan Yesus doakan. Permuliakan anak Bapa seperti di dalam kekekalan dan sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berdoa pun pakai bahasa manusia biasa. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Kita ngerti, saudara. Jadi saudara-saudara, karunia speaking in tongue ini jangan dipikir adalah karunia untuk mengajarkan kita berdoa secara khusus kepada Bapa, ya. Dan tidak ada saudara perintah di dalam Alkitab, baik rasul-rasul, baik Tuhan Yesus, supaya kita itu berdoa dengan karunia speaking in tongue ini. Lalu pertanyaannya, lalu 1 Korintus 14 ayat kedua itu artinya apa? Siapa yang speaking in tongue? Dia tidak berkata-kata kepada manusia. Dia berkata-kata kepada Allah yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara, bagaimana kita memahami ayat yang membingungkan ini? Ya, memang di Korintus ini banyak ayat yang membingungkan, saudara, tapi nanti akan saya jelaskan. Saudara, penjelasan terbaik diberikan oleh orang-orang yang memahami firman Tuhan. Misalkan Stanley Horton, ya, di dalam kalimat tafsirannya dia mengatakan, ketika karunia tongues ini tidak diterjemahkan, ya, not interpreted, tidak diterjemahkan, hanya Allah yang mengerti artinya, saudara. Di dalam arti seperti inilah Paulus itu memaksudkan dia tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada orang yang mengerti. Ngerti maksudnya ini? Ya, bisa saya di sini tidak ada bahasa India, ya. Saya juga tidak bisa bahasa India. Tiba-tiba saya berbahasa India, saudara. Saudara tidak ngerti, ini apa ini Pak Calvin ngomong gini. Yang mengerti siapa? Cuma Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan bahasa. Itu loh arti daripada perkataan Paulus. Paulus bukan mengajarkan berdoa pakai speaking in tongue kepada Tuhan. Ya, Charles Hodge juga mengatakan hal yang sama. Dia yang berkata-kata dengan tongues berbicara kepada Allah, bukan berbicara kepada manusia. Sebab di dalam arti itu tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang dia katakan. Nah ini saudara. Maka implikasinya adalah karunia ini menjadi sesuatu yang asing bagi pendengarnya. Sebab tidak ada orang yang memahami dia. Ini loh saudara arti daripada perkataan Paulus tadi. Ya. Jadi ketika Paulus ngomong di dalam 1 Korintus 14 ayat kedua, itu ada satu teguran. Sekarang saya tunjukkan nanti di dalam surat 1 Korintus ini adalah surat yang sering disalah mengerti oleh gereja-gereja Pentakostal dan Karismatik. Salah mengertinya apa? Itu dianggap ditafsirkan sebagai perintah. Ini loh Paulus memerintahkan kita itu disuruh berdoa dengan speaking in tongue. Bukan. 1 Korintus itu isinya adalah teguran dari Paulus. Jadi ketika Paulus ngomong ini, dia itu bukan sedang memerintahkan, bukan menasehatkan. Dia sedang menegur jemaat Korintus. Ya, nanti kita tunjukkan ayat-ayat lainnya. Maka John MacArthur di dalam poin ini juga mengatakan yang sama, saudara. Bahwa komentar Paulus di dalam bagian ini itu bukan
dia sedang menasehatkan bahwa tongues itu dipakai untuk sebagai bahasa doa, ya, tetapi Paulus sedang menggunakan gaya bahasa ironi, menunjukkan kesia-siaan karunia speaking in tongue ini tanpa ada penterjemah. Sebab hanya Allah yang tahu apa yang dia ucapkan. Jadi rupanya di dalam jemaat Korintus ini, banyak orang yang suka speaking in tongue. Dan kemungkinan besar speaking in tongue itu adalah bahasa-bahasa yang tidak dimengerti seperti di dalam video tadi. Maka Paulus itu menegur saudara, jemaat di Korintus. Kamu ngomong seperti ini tidak ada gunanya. Jadi saudara, di dalam poin ini saudara harus ingat, surat 1 Korintus, Paulus bukan memerintahkan, Paulus bukan memuji, bukan menasehati, tetapi sedang menegur jemaat yang salah memahami fungsi karunia speaking in tongue. Kalau saudara pegang prinsip pentafsiran ini baik-baik, saudara akan memahami maksud Paulus berbicara tentang speaking in tongue di dalam 1 Korintus. Itu bukan pujian, bukan perintah, bukan nasihat. Itu teguran, hardikan kepada jemaat di Korintus yang kacau balau jemaatnya. Karena gara-gara karunia ini misuse, salah dipakai. Ya. Jadi saudara, di dalam 1 Korintus 14 ini, saudara harus mengerti konteksnya. Paulus sedang membandingkan karunia speaking in tongue ini dengan bernubuat. Sepanjang pasal 14 ini, Paulus itu membandingkan. Jemaat Korintus, kamu kan berpikir karunia ini paling penting ya? Enggak. Maka Paulus berbicara tentang karunia yang lain, yaitu karunia bernubuat. Lihat saudara, siapa yang berkata-kata dengan speaking in tongue, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, ayat ini saudara, juga jangan dipikir, kalau gitu speaking in tongue itu berguna untuk membangun diri sendiri. Bukan, ini teguran saudara. Teguran, ini bukan perintah. Ya, ngerti? Bisa menangkap maksud saya? Ini teguran. Siapa yang berkata-kata dengan speaking in tongue, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa bernubuat, ia sedang membangun jemaat. Ya, ini saudara. Orang-orang yang mempraktekkan modern speaking in tongue ini salah memahami berbagai ayat di dalam surat 1 Korintus. Selalu ditafsirkan ini nasihat, ini perintah dan sebagainya. Padahal ini ada satu teguran kepada jemaat di Korintus. Karunia itu tidak pernah dipakai untuk diri sendiri, saudara. Karunia itu selalu dipakai untuk membangun jemaat. Maka kesimpulannya sampai di sini, saya berani mengatakan ini kesalahan tafsir untuk kesekian kalinya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 yang tadi kita baca, ini bukan perintah, ya, ini bukan contoh, tapi ini adalah teguran. Teguran bahwa karunia ini itu adalah karunia yang mestinya dipakai untuk membangun jemaat, bukan untuk kesombongan diri sendiri. Saudara-saudara, tadi di awal kita membaca ayat yang mendasari seminar kita pada malam hari ini, bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan kepada gerejanya, kepada orang percaya, tidak pernah dipakai untuk diri sendiri. Karunia Roh Kudus itu selalu dipakai untuk membangun jemaat. Ini ingat baik-baik. Kalau diberikan karunia menasehati, dipakai untuk menasihati orang. Diberikan karunia untuk mengajar, dipakai untuk mengajar orang lain, dan sebagainya. Termasuk adalah karunia speaking in tongue. Jadi ini bukan karunia untuk berdoa pribadi kepada Tuhan, saudara. Salah kita memahami kalau kita berpikir seperti itu. John Stott mengatakan di dalam bukunya Baptism and Fullness, ya, baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, dia mengatakan, maka karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan bukan untuk menolong, bukan untuk menghibur, bukan untuk menguatkan diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Inilah arti daripada membangun jemaat, edification. Jadi saudara, kenapa Tuhan memberikan berbagai macam karunia? Bukan untuk dipakai diri sendiri, tetapi untuk membangun jemaat orang lain.
ya, supaya mereka bertumbuh bersama-sama. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita sudah mengerti poin ini, kita diingatkan berdoa kepada Tuhan bukan dengan bahasa yang tidak dimengerti. Saya rasa saudara, bukan hanya iblis yang bingung kalau saudara berdoa dengan speaking in tongues seperti tadi itu. Tuhan pun sendiri bingung, saudara. Betul kan? Tuhan sendiri bingung. Loh, anakku ini doa apa ini kayak begini nih? Wara, raba. Tinggal kan bersama Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa, saudara, Paulus mengatakan, apa yang harus aku buat? Aku berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku memuji dan menyanyi dengan rohku, tapi aku juga menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Tadi saudara lihat di video itu pakai akal budi enggak sih saudara? Enggak ada. Enggak ada akal budi. Ya, berdoa seperti apa Kak begitu tuh? Ya ada akal budi. Jadi ketika kita berdoa itu kita memakai akal budi, kita ngerti apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita minta, kita memuji, semua pakai akal budi, main. Bukan, wah supaya tidak dimengerti, aku tidak usah pakai akal budi, pakai bahasa planet alien. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Ya, jadi saudara-saudara, dua ayat yang selalu dikait-kaitkan sekali lagi, mengajarkan speaking in tongues untuk berdoa. Selain di Korintus tadi, ada dua ayat lain. Efesus 6 ayat ke-18. Ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, ayat ini, kata yang saya berikan warna merah, di dalam roh, seringkali ditafsirkan, loh ini loh ayat yang mengajarkan selain Korintus tadi, supaya kita berdoa di dalam roh. Betul, Paulus ngomong berdoa di dalam roh, tapi Paulus tidak ngomong berdoa speaking in tongues. Ini dua hal berbeda, saudara. Ya, maka tadi di awal saya mengatakan, ini istilah yang sangat menyesatkan luar biasa. Karena nanti dengan istilah bahasa roh, sak nemui kata roh, langsung dikait-kaitkan, ini bahasa roh. Satu lagi, Roma 8:26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kata roh sendiri berdoa untuk kita, ini juga seringkali ditafsirkan. Loh ini loh, Roh Kudus yang berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan tadi itu. Ini enggak ada urusannya dengan karunia speaking in tongues. Ini berbicara tentang doa biasa. Yang di dalam pergumulan kita begitu berat, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana berdoa. Bahkan memulainya pun kita kadang-kadang begitu bingung bagaimana saya mau berdoa. Ini adalah janji penghiburan dari Tuhan. Roh itu yang menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini bukan mengajarkan kita berdoa dengan speaking in tongues. Tidak ada urusannya dengan speaking in tongues. Orang-orang kalau tidak mau belajar firman Tuhan baik-baik, senemunya kata roh semua ditarik untuk mendukung speaking in tongues. Jadi ini pertanyaan ketiga, apakah karunia speaking in tongues untuk berdoa? Jawabannya tidak, saudara. Yang keempat, betulkah di dalam Alkitab ada dua macam speaking in tongues? Ini juga sesuatu yang sering mereka tekankan. Ya, mereka sering berbicara, oke, Kisah Rasul 2 itu adalah karunia speaking in tongues yang bisa dipahami. Karena tadi yang mendengarkan mengerti apa yang dikatakan para rasul. Tapi yang di dalam surat 1 Korintus, ini speaking in tongues yang lain, yang tidak dimengerti. Yang tadi bahasa planet macam-macam itu. Saudara, dari mana ajaran ini didasarkan? Sekali lagi, dari 1 Korintus pasal 13, tapi salah mengerti lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong berkumandang dan canang bergemerincing. Ini saudara, bahasa malaikat.
muncul di dalam ayat ini. Berarti Paulus ini bisa bahasa malaikat loh. Nah, bahasa malaikat itu adalah diasumsikan, yaitu tadi si raba-raba itu tadi. Ya, saudara-saudara, betulkah Paulus bisa berbahasa malaikat? Cek hebatnya Paulus bisa bahasa malaikat. Ya, saudara-saudara, ada hal yang harus kita tanyakan ya. Kalaupun Paulus itu bisa berbahasa malaikat, meskipun Alkitab tidak pernah menunjukkan, saudara, ini bahasa hiperbol sebetulnya, ya. Tidak ada contoh dalam Alkitab Paulus berbahasa malaikat. Paulus selalu ngomong bahasa manusia biasa. Sekarang saya tunjukkan, saudara, logikanya, ya. Kalaupun Paulus itu bisa ngomong bahasa malaikat, ya, apa hubungan bahasa malaikat dengan karunia speaking in tongue ini, saudara? Karena Paulus dalam ayat ini tidak pernah ngomong kalau bahasa malaikat itu bahasa speaking in tongue, karunia speaking in tongue. Ya. Kalaupun Paulus bisa, Paulus tidak menunjukkan ini adalah speaking in tongue. Ya. Jadi saudara-saudara, ayat ini adalah gaya bahasa hiperbol. Ayat ini adalah bersifat hipotetikal, seandainya, bukan fakta yang sebenarnya. Jadi Paulus ini sedang menegur lagi, saudara, jemaat di Korintus yang salah menggunakan karunia ini. Maka dia itu menggunakan gaya bahasa hiperbol, gaya bahasa hipotetikal. Seandainya pun aku ini bisa ngomong bahasa malaikat, ya, aku lebih suka ngomong dengan bahasa manusia biasa. Ini bahasa seandainya. Ngerti ya? Hypothetical. Jadi saudara, ini bukan menunjukkan Paulus mengajarkan ada dua macam bahasa, saudara. 1 Korintus 14 ayat 13 kembali menunjukkan karunia ini adalah karunia yang bahasa manusia biasa. Karena Paulus ngomong, karena itu siapa yang berkata-kata dengan speaking in tongue, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk mentafsirkannya. Berarti karunia speaking in tongue yang dibicarakan Paulus di dalam 1 Korintus 14 ini juga adalah bahasa manusia biasa yang bisa diterjemahkan. Ini sama dengan peristiwa di dalam Kisah Rasul pasal 2 yang tadi kita bahas. Itu peristiwa Pentakosta, bahasa manusia biasa. Logikanya saudara, karena di dalam Kisah Rasul 2 tidak perlu diterjemahkan. Kenapa? Kok di dalam Korintus Paulus ngomong harus ada penerjemahnya? Karena di dalam peristiwa Kisah Rasul, peristiwa Pentakosta, yang mendengarkan itu sudah mengerti apa yang didengarkan. Ya perlu diterjemahkan. Betul kan? Kalau saya diberikan karunia speaking in tongue di hadapan semua jemaat orang India, yang juga berbahasa India, seperti karunia yang diberikan kepada saya. Untuk apa diterjemahkan? Ini yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta, saudara. Maka tidak perlu ada penerjemah, sebab yang mendengarkan sudah ngerti. Bahkan mereka takjub dan heran, kok mereka bisa berbicara di dalam bahasa kita? Ya. Maka saudara, di dalam 1 Korintus ini dibutuhkan penerjemah, karena tidak semua orang memahami. Dan ini sekaligus menunjukkan, ini adalah bahasa, ya, dua macam bahasa yang berbeda, ya. Bukan dua macam bahasa yang berbeda, ya. Jadi saudara, di situ ada kesalahan ketik, ya. Martin Lloyd Jones, di sini saya kutipkan, saudara. Jelas bagi saya bahwa di dalam jemaat Korintus atau ayat-ayat di dalam Korintus, kita tidak berurusan dengan non-languages seperti di dalam Kisah Para Rasul. Nah ini, maka dari itulah perlu adanya karunia untuk menerjemahkan, supaya orang lain itu bisa mengerti. Ya, jadi saudara, ini penjelasan saya ya. Sudah saya jelaskan bahwa di dalam Kisah Rasul tidak perlu diterjemahkan karena sudah dipahami. Nah, ini muncul di dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-8. Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri? Sekarang pembuktian lain, saudara. Bahwa apa yang di dalam Kisah Rasul dengan Korintus ini sebenarnya adalah karunia yang sama.
Kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 14 ayat ke-10 ya. Paulus ngomong, ada banyak entah berapa macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Nah, Saudara, ini lari lagi ya lingkarannya. Kata bahasa di sini itu juga memakai kata glosa, sama seperti di dalam Kisah Rasul, Saudara. Berarti ini menunjukkan karunia yang sama, ya. 1 Korintus 4 ayat kedua yang tadi kita baca. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau speaking in tongue tidak berkata-kata kepada manusia. Nah, kata-kata bahasa di situ itu juga menggunakan kata yang sama, yaitu adalah glosa, persis dengan Kisah Rasul. Jadi antara Kisah Rasul dengan 1 Korintus itu menggunakan kata yang sama, Saudara, glosa. Berarti kesimpulannya, di dalam 1 Korintus, Paulus ini berbicara tentang bahasa manusia biasa. Ini bukan bahasa malaikat, bukan bahasa planet lain. Ya. Di dalam Alkitab, kita simpulkan, baik Kisah Rasul maupun 1 Korintus, itu cuma ada satu jenis karunia speaking in tongue, yaitu adalah manusia biasa, intelligible language, bahasa yang bisa dimengerti, baik di Kisah Rasul maupun di dalam Korintus. Ya. Jadi saudara-saudara, Donald Carson kembali mengatakan, kita menetapkan satu kemungkinan yang sangat tinggi sekali. Saya berpikir bahwa Paulus percaya bahwa karunia tongues ini yang dia tuliskan di dalam 1 Korintus adalah were kognitif, bisa dimengerti secara kognitif, saudara. Bisa dipahami dengan akal budi. Berarti ini bahasa manusia biasa. Ya, jadi Kisah Rasul dan 1 Korintus ini adalah karunia yang sama. Ini bukan berbicara tentang dua macam karunia speaking in tongue seperti yang banyak dipegang oleh gereja-gereja modern. Saudara-saudara, berikutnya tadi kita melihat di dalam video tersebut bagaimana orang-orang mempraktekkan karunia speaking in tongue ini secara bersama-sama. Betul ya? Ribuan, ratusan atau ribuan orang. Sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan tentang bagaimana mempraktekkan speaking in tongue ini? Boleh nggak sampai segitu banyak? Saya mau tunjukkan saudara, apa yang tadi kita lihat di video itu ya, itu satu pelanggaran firman Tuhan yang berat. Karena Alkitab menunjukkan kepada kita, Paulus mengatakan, orang yang di dalam sebuah jemaat, ketika mau speaking in tongue, maksimum 3 orang. Dan itu pun harus bergantian. Bayangkan saudara, 3 orang pun tidak boleh bersamaan, gantian. Ini tadi berapa? Ribuan orang bersama-sama ngomong bahasa yang tidak dimengerti. Ya, bahkan tadi dikatakan jangan berhenti, teruskan. Ini pelanggaran firman Tuhan yang serius, saudara. Jika ada orang yang berkata-kata dengan speaking in tongue, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang untuk mentafsirkannya. Ya, ada 3 peringatan, saudara, yang diberikan oleh Paulus di dalam ayat ini. Pertama, harus bergantian. Kedua, harus maksimum 3 orang. Dan ketiga, harus ada penterjemah. 3 peringatan ini semua dilanggar di dalam gereja modern sekarang. Saya tidak ngerti apa Alkitabnya beda dengan Alkitab saya ya. Kan jelas ini sudah. Kok bisa diabaikan? Kok berani-beraninya dilanggar? Ya. Jadi saudara-saudara, bagi saya, video yang tadi saudara lihat, yang mereka klaim inilah speaking in tongue. Bagi saya ini speaking in tongue palsu. Ini bukan speaking in tongue di dalam Alkitab. Ini speaking in tongue yang palsu. Ya, karena apa yang mereka lakukan, mereka ucapkan bukan bahasa manusia, tidak bergantian seorang demi seorang, tidak diterjemahkan, mereka menciptakan sendiri speaking in tongue. Bagi saya ini speaking in tongue yang palsu. Jadi saudara, kita sekarang sampai di sini sudah menjawab begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Sekarang saya akan masuk di dalam poin yang lebih penting lagi. Sebenarnya
tujuan karunia ini untuk apa sih? Untuk apa Tuhan memberikan karunia speaking in tongue ini kepada gerejanya di hari Pentakosta itu? Nah, saudara, untuk mengerti ini, kita harus melihat tabel lagi, saudara, supaya lebih memudahkan kita. Ya, perhatikan, sambil beberapa contoh. Di peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, ada yang berbicara, ada yang speaking in tongue. Yang berbicara siapa? Para rasul dan 120 orang, ya, yang turun api di atasnya itu. Lalu ada yang mendengarkan, saudara, orang-orang Yahudi, ya toh? Wah, terkagum-kagum mereka. Kedua, kasus Cornelius, Kisah Rasul 10. Sekarang yang berbicara terbalik, saudara. Yang berbicara speaking in tongue adalah orang asing, orang Gentiles. Cornelius dan seisi rumahnya, ya. Nah, yang mendengarkan siapa sekarang? Petrus dan orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus. Terbalik. Kalau di sini Petrus yang speaking in tongue, yang mendengarkan orang Yahudi. Di sini Cornelius yang mendengarkan Petrus. Kisah Rasul 19, kasus di Efesus. Yang speaking in tongue, 12 orang di Efesus, yang mendengarkan sekarang adalah Paulus. Oke ya. Apa saudara yang mirip dari peristiwa-peristiwa ini? Ada satu kemiripan, saudara, ya, di dalam kemunculan-kemunculan karunia ini. Itu semua adalah di dalam konteks penginjilan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa Gentiles. Nanti kalau saudara teliti ya, setiap kemunculan karunia ini di dalam Kisah Rasul, itu selalu berkaitan dengan konteks penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi. Maka Joel Beeke mengatakan, dengan membaptiskan ke gerejanya di Yerusalem dengan Roh Kudus, Kristus memulai pekerjaan, ya, menarik orang-orang from all nation, dari segala bangsa menjadi satu umat perjanjian. Ini, jadi ketika peristiwa Pentakosta ini dimulai, saudara, di situ ada 3.000 orang bertobat, termasuk juga dari bangsa-bangsa lain, itu mulai dijadikan umat perjanjian Allah. John Chrysostom juga mengatakan, alasan para rasul pertama-tama menerimanya itu, karena itu ada sebagai tanda bahwa mereka akan pergi ke segala tempat memberitakan Injil. Saudara-saudara, ini harus saudara ingat baik-baik. Karunia speaking in tongue ini diberikan oleh Tuhan, bukan menjadi sarana doa pribadi, bukan. Ini adalah sebuah tanda yang berkaitan dengan penginjilan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Saya akan menjelaskan satu ayat yang sulit dipahami di dalam suratnya Rasul Paulus 1 Korintus, ya. Jadi 1 Korintus ini memang banyak ayat-ayat yang sulit dipahami, maka itulah terjadi kesalahtafsiran, ya. Sekarang perhatikan, saudara. Ada satu ayat yang sulit dimengerti. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku di sini tuh Allah, ya. Aku akan berbicara kepada bangsa ini, ya, bangsa Yahudi ini, bangsa Israel, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ini Paulus ngomong di dalam 1 Korintus 14 ayat 21. Di dalam penjelasan tentang karunia speaking in tongue ini. Dan saudara harus tahu, ayat ini itu adalah kutipan dari Yesaya 28 ayat 11. Di mana Tuhan ngomong kepada Yesaya, ya, kepada bangsa Israel melalui Yesaya, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil, berbahasa ganjil, ya, bahasa lain, dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Bangsa ini itu adalah bangsa Yahudi. Jadi Paulus itu mengutip kitab Yesaya yang isinya adalah penghukuman. Ini ketika Yesaya berbicara kalimat itu adalah satu nubuatan penghukuman. Nanti akan bangsa asing akan ngomong dengan bahasa asing kepada bangsa ini, bangsa Yahudi. Yaitu ketika Asyur menghukum mereka, ya, digenapi di dalam penghukuman bangsa Asyur. Nah, saudara, itu ayat ke-21. Maka di dalam ayat ke-22, kelanjutannya,
Paulus memberikan kesimpulan dari kutipan tersebut, saudara. Perhatikan, karena itu, ya, karena itu berarti lanjutan dari ayat sebelumnya, ayat 21 tadi. Nah ini saudara, ini ayat yang sulit luar biasa. Karena itu, karunia speaking in tongue adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Tadi saya sudah mengatakan, di dalam pasal 14 1 Korintus ini Paulus sudah membandingkan seluruh pasal ini tentang karunia bernubuat dan karunia speaking in tongue. Ya, dan di dalam ayat ini Paulus kembali membandingkan dan memberikan kesimpulan. Karunia speaking in tongue itu adalah sign, tanda. Tanda untuk apa? Untuk orang yang bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Unbelievers. Bukan artinya kurang iman, bukan. Tapi bahasa aslinya adalah unbelievers. Nah ini, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Thus tongues are a sign, not for believers, but for unbelievers. Bukan untuk orang yang sudah percaya, tetapi adalah tanda untuk orang yang belum percaya. Saudara-saudara, apa sih arti daripada ayat yang sulit dipahami ini, saudara? Saya memberikan beberapa kutipan supaya kita ditolong. Jadi seorang yang bernama Fernand Legrand ya mengatakan tujuan daripada speaking in tongue ini jelas-jelas dijelaskan di dalam peristiwa Pentakosta yang mendasari atau menggarisbawahi tujuan ini untuk memberitahukan ya kepada orang-orang Yahudi dari segala tempat bahwa Injil itu sekarang juga diberitakan bagi orang-orang lain. Maka ini menunjukkan kepada Paulus untuk menyimpulkan bahwa karunia lidah ini, tang ini adalah sebuah tanda, bukan untuk orang percaya, tetapi untuk orang yang belum percaya. Jadi ini loh saudara, fungsi karunia ini diberikan, itu selalu di dalam konteks penginjilan. Satu lagi ya, John Farr mengatakan, ketika orang Yahudi yang tidak percaya itu melihat bahwa Injil itu diberitakan kepada orang-orang Gentiles, ya, orang-orang non-Yahudi di dalam bahasa mereka, mereka melihat penggenapan nubuatan Yesaya yang tadi kita baca, bahwa Allah akan berbicara kepada mereka di dalam bahasa bangsa-bangsa asing. Jadi karunia ini diberikan, saudara, perhatikan baik-baik. Itu adalah di dalam konteks sebagai tanda bahwa Injil sekarang diberitakan kepada segala bangsa. Karena tadi kita melihat di dalam kemunculannya selalu ada orang Yahudi, non-Yahudi. Yahudi, non-Yahudi. Kadang-kadang yang ngomong yang Yahudi yang mendengarkan orang non-Yahudi. Kadang-kadang yang speaking in tongue non-Yahudi yang mendengarkan Petrus. Tapi ini semua berkaitan dengan pemberitaan Injil. Saudara-saudara ingat ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-11, peristiwa Menara Babel, bagaimana Allah itu mengacaukan bahasa manusia, betul ya? Sehingga mereka tidak mengerti, maka terserak mereka ke penjuru dunia. Peristiwa Pentakosta adalah pembalikan dari peristiwa Menara Babel. Bahasa yang dulu jadi penghalang komunikasi kita tidak ngerti, di dalam peristiwa Pentakosta, speaking in tongue, bahasa itu menjadi lancar, bisa dimengerti oleh orang lain. Bahasa tidak menjadi penghalang untuk memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara, di dalam bagian inilah kita sekarang mengerti, karunia ini itu ada sebuah tanda sebetulnya, yang diberikan oleh Tuhan di dalam masa-masa penginjilan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi ketika orang-orang non-Yahudi berbicara dengan speaking in tongue, Paulus melihat, Petrus melihat, mereka sadar, oh ternyata Injil sekarang sudah diberitakan kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa kami. Itu loh saudara. Itu fungsi daripada speaking in tongue, bukan berdoa. Maka berikutnya yang harus kita jawab, kalau begitu apakah karunia ini masih ada sampai sekarang? Saudara-saudara, gereja-gereja karismatik
Pentakosta yang terus mempraktekkan karunia ini pasti mengatakan masih ada sampai selama-lamanya. Tetapi saudara, betulkah demikian? Saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat yang juga sulitnya minta ampun. 1 Korintus 13 ayat 8-10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, speaking in tongue akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap atau berhenti. Pertanyaannya gampang saudara, jawabnya susah. Apa yang dimaksud dengan sempurna di dalam kalimat ini? Kalau yang sempurna itu tiba, maka speaking in tongue akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, ya. Pengetahuan ini bukan pengetahuan science knowledge, bukan, ya, karunia ini. Semua berkaitan dengan karunia. Saudara-saudara, saya ingin memberikan beberapa pandangan, ya. Ayat ini sangat sulit sekali, saudara. Dan muncul banyak tafsiran apa yang dimaksud oleh Paulus dengan kata sempurna. Pertama, sempurna di sini itu menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini tafsiran yang paling umum, saudara. Gordon V, D.O. Carson, Wayne Grudem, Richard Gavin, macam-macam, saudara. Rata-rata mentafsirkan ini menuju kedatangan Yesus kedua. Jadi yang sempurna itu tiba, Yesus tiba, maka semua karunia speaking in tongue, pengetahuan dan nubuat akan berhenti. Ya, misal Gordon V ngomong, jadi ini menunjukkan kepada bahasa eschatological yang dipakai di dalam ayat ke-12 yang menunjukkan keutuhan, completeness, ya, menunjukkan satu kesempurnaan yang belum terjadi pada masa sekarang. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat ke-12-nya, saudara, Paulus memang ngomong kalimat yang bisa ditafsirkan ini kedatangan Yesus. Karena sekarang kita telah melihat cermin dalam satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya, samar-samar, tidak jelas dan sebagainya. Ini ditafsirkan oleh banyak orang menunjuk kepada second coming of Christ. Nah, saudara, tafsiran ini tafsiran yang populer, tapi menurut saya ada kelemahannya. Nah, kelemahannya apa, saudara? Kalau ini memang betul menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara, mestinya bukan hanya speaking in tongue, ya, yang berhenti, ya. Jika ini menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus, maka bukan hanya speaking in tongue yang masih ada, tapi juga nubuat masih ada hingga hari ini. Oke ya, kalimatnya benar ternyata. Jadi maksudnya gini, saudara. Tadi kan ngomong, kalau yang sempurna itu tiba, speaking in tongue akan berhenti kan, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus belum tiba, maka speaking in tongue masih ada, ya. Nubuat juga masih ada hingga hari ini, ya. Nah, saudara-saudara, kelemahan daripada tafsiran ini, kalau Tuhan Yesus itu betul-betul yang sempurna ini ditafsirkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka yang berhenti mestinya bukan speaking in tongue tok, saudara. Nah, semua karunia berhenti. Ngerti maksud saya? Logikanya. Tadi kan Paulus cuma ngomong 3. Speaking in tongue, karunia pengetahuan, dan nubuat akan lenyap, berhenti. Kalau yang sempurna itu tiba. Mestinya kalau itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, ya semua berhenti. Karunia mengajar, karunia menasihati, memimpin, semua berhenti. Tidak diperlukan lagi, saudara. Pertanyaannya kenapa kok Paulus cuma menyinggung 3 ini saja? Ya, ini adalah satu kelemahan menurut saya. Kedua, tafsiran daripada John Calvin, saudara, mentafsirkan yang sempurna itu menuju kepada kematian. Jadi kalau yang sempurna itu tiba, kita sudah dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, ya kita tidak membutuhkan semua karunia ini, ya. Jadi Calvin mentafsirkan kapan yang sempurna itu tiba, itu betul-betul dimulai di dalam kematian, ya. Jadi kalau sudah orang dipanggil Tuhan, ya dia tidak membutuhkan semua karunia-karunia ini. Yang ketiga, saudara, ini tafsiran yang juga populer. Bila yang sempurna itu tiba, ini menunjuk kepada kanon Alkitab. Jadi kalau kanon Alkitab itu sudah lengkap, seperti yang sekarang kita miliki, maka kita tidak lagi membutuhkan karunia speaking in tongue, karunia bernubuat, karunia pengetahuan, dan sebagainya. Ya, ini dipegang oleh beberapa orang, termasuk John MacArthur. Ya,
John Ecob misalkan mengatakan bahwa pewahyuan ilahi dan nubuatan menjadi tidak perlu lagi sebab sekali Alkitab itu sudah jadi kanon, sudah utuh seperti yang kita miliki, maka itu tidak diperlukan lagi. Kalimat ketika yang sempurna itu tiba, itu jelas menunjuk kepada pewahyuan yang sempurna di dalam kitab suci. Dengan kata lain, ini berbicara tentang Alkitab. Nah, saudara, kenapa kok bisa muncul tafsiran seperti ini, saudara? Alasannya adalah karena Paulus sudah berbicara tentang satu pengetahuan. Jadi ketika Paulus berbicara tentang speaking in tongue, tentang karunia nubuat, tentang pengetahuan, ini ada sesuatu yang berbicara ya tentang satu pengetahuan kita yang tidak sempurna. Kita masih membutuhkan hal-hal seperti ini. Tetapi ketika pengetahuan itu sudah sempurna di dalam Alkitab, sudah menjadi kanon, maka ini tidak lagi diperlukan. Kita tidak membutuhkan nubuat lagi, kita tidak membutuhkan pengetahuan lagi, ya maksudnya pengetahuan karunia pengetahuan, dan kita juga tidak lagi membutuhkan karunia speaking in tongue. Ya, jadi saudara, saya sampai sekarang ini memang sulit, ya. Saya sampai sekarang tetap berpandangan, saudara. Kata sempurna di sini itu lebih tepat menunjuk kepada kanon Alkitab, ya. Karena Paulus tadi berbicara tentang satu karunia yang bersifat pengetahuan. Bernubuat, karunia pengetahuan, speaking in tongue, dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa saudara? Kita lebih setuju kepada poin ini. Ya. Ini didukung beberapa argumen. Ya. Argumen bahwa speaking in tongue ini saat ini sudah berhenti. Pertama, dilihat dari fungsinya, speaking in tongue ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Tadi saya mengatakan fungsi speaking in tongue ini adalah tanda, saudara. Betul ya? Karunia speaking in tongue adalah tanda. Jadi kalau tandanya itu sudah digenapi, saudara, bahwa Injil itu sudah diberitakan kepada semua bangsa. Untuk apa tanda itu masih terus diperlukan? Kalau realitasnya itu sudah digenapi. Saya kasih contoh ya, analoginya begini. Kalau saudara berpergian ke Jakarta lewat jalan tol, saudara sepanjang jalan tol akan nemu petunjuk jalan, tanda. Jakarta 500 km lagi, lurus. Saudara sampai Cirebon muncul lagi misalnya, Jakarta tinggal 200 lagi, oh berarti Jakarta belum nyampe. Kalau saudara sudah masuk kota Jakarta, muncul enggak tanda itu, saudara? Tidak ada. Kenapa? Karena sudah tiba di Jakarta. Ya. Jadi saudara, speaking in tongue itu adalah tanda. Injil itu sudah diberitakan kepada semua bangsa melalui bahasa-bahasa manifestasinya. Jadi kalau para rasul itu sudah berulang kali melihat itu, sudah diyakinkan akan hal itu, apa iya sampai sekarang ini masih diperlukan gitu loh. Ya. Jadi di dalam fungsinya, saudara, menurut saya ini sudah tidak diperlukan lagi. Karena Petrus sudah yakin bahwa Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa. Ini juga pemikiran dari Palmer Robertson ya saudara. Karunia lidah itu melayani sebagai satu tanda untuk menunjukkan bahwa rencana penebusan Allah itu telah bergeser dari dulu berpusatkan kepada orang Yahudi, sekarang melibatkan semua bangsa. Ini. Para rasul itu sudah tahu, itulah sebabnya di dalam surat-surat yang lain sudah tidak pernah ada lagi pembicaraan tentang speaking in tongue. Galatia, Filipi, di dalam surat-surat yang lain Paulus sudah tidak pernah berbicara lagi. Karena di dalam surat-surat itu sudah tidak ada keraguan-raguan lagi. Ya. Jadi saudara, saya di dalam poin ini, meskipun kalimat kata sempurna itu sulit dipahami, saya lebih setuju ini menunjuk kepada kanon Alkitab. Dilihat dari fungsinya, itu sudah tidak diperlukan lagi. Kedua, dilihat dari catatan bapak-bapak gereja, menunjukkan karunia ini juga sudah berhenti. Saudara John Farr kembali ngomong, saudara, ya, ajaran yang jelas dari kitab suci didukung oleh bukti-bukti sepanjang sejarah gereja
yang menyaksikan bahwa karunia yang bersifat mujizat ini telah berhenti di dalam masa dengan berakhirnya masa apostolic age, zaman para rasul, ya. Dan mereka menghilang pelan-pelan abad kedua sampai pada pertengahan abad kedua mereka betul-betul berhenti, termasuk karunia speaking in tongue ini. Bahkan di dalam catatan tulisan daripada Bapak Gereja kesayangan kita, Agustinus juga mengatakan, tanda-tanda itu diberikan pada masa itu untuk satu kebutuhan, ya, sebagai tanda Roh Kudus di dalam semua bahasa, untuk menunjukkan bahwa Injil Allah itu telah diberikan kepada semua bangsa, the whole earth. Dan itu sudah dikerjakan tandanya, dan itu telah lewat. It passed away, sudah berlalu. Maka saudara, di dalam masa-masa bapak-bapak gereja, tidak pernah ada catatan-catatan kemunculan speaking in tongue. Tiba-tiba abad ke-20, dus di dalam Azusa Street yang tadi kita baca, muncul kembali hingga hari ini. Ya, jadi saudara, John Chrysostom juga mengatakan hal yang sama, bahwa itu sudah berhenti, no longer take place, tidak lagi terjadi, sudah selesai, saudara. Di dalam sejarah gereja, saudara, pernah muncul sebelum peristiwa Azusa Street, kemunculan fenomena-fenomena yang mirip dengan hal ini. Itu di dalam kasus-kasus seperti ini. Ya, Montanisme, Jansenis, Seeker, Evening Mormon, dan sebagainya. Mormon itu juga mempraktekkan ini. Jadi fenomena-fenomena yang mirip dengan speaking in tongue ini, saudara, itu semua muncul di dalam ajaran sekte-sekte dan bidat. Perhatikan, ini penting. Ini semua sekte-sekte, saudara. Kalau tidak sekte, ya bidat-bidat yang muncul di dalam sepanjang gereja, yang mengklaim diri ini karya Roh Kudus dan sebagainya. Ya, jadi perkataan Thomas Edgar ini menarik. Dia mengatakan, maka karismatik harus membuktikan secara biblikal bahwa tanda-tanda ini itu muncul kembali di dalam zaman gereja dan sekarang muncul kembali. Ya, dengan kata lain, mereka harus membuktikan bahwa pengalaman mereka adalah peristiwa ulang kembali yang telah menghilang hampir 1900 tahun lamanya. Tidak pernah ada, saudara. Tiba-tiba muncul di abad ke-20. Ya. Jadi di dalam poin ini, saya berkeyakinan apa yang terjadi di dalam modern speaking in tongue yang tadi kita lihat, itu bukan speaking in tongue yang ada di dalam Alkitab. Maka saudara, apa sebenarnya yang terjadi di dalam fenomena modern speaking in tongue ini? Apa yang tadi kita lihat itu, saudara? John MacArthur memberikan 3 kemungkinan. Pertama, itu demonik atau satanik. Ada kuasa kegelapan di balik fenomena itu, saudara. Jadi di dalam ecstatic speech, ya, perkataan-perkataan yang ekstatik seperti orang trans, itu sesuatu yang umum terjadi di dalam false religion, agama-agama yang menyesatkan, agama-agama yang salah. Ketika orang dirasuk oleh kuasa kegelapan akan memanifestasikan hal-hal yang mirip seperti itu. Ya, 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, juga demikian Martin Lloyd Jones, saudara. Itu pasti, ya, benar mengatakan bahwa tidak ada karunia Roh Kudus yang begitu gampang dipalsukan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis itu, selain daripada karunia ini. Ya, Martin Lloyd Jones juga mengingatkan, karunia ini sangat gampang ditiru dan dipalsukan oleh kuasa kegelapan, dan saudara tidak bisa membedakan. Kedua, John MacArthur mengatakan, ini adalah learned behavior, satu tingkah laku yang dipelajari, saudara. Dan dia mengatakan orang-orang yang mempraktekkan glosolalia kontemporer pada masa ini, kebanyakan itu jatuh di dalam kategori ini, dipelajari. Maka ada les, ya. Kalau ada gereja-gereja biasa buka les Mandarin, ini les speaking in tongue, ya.
Biasanya tumpangi tangan, ayo tiru. Biasanya kata suruh ulangi haleluya. Coba ngomong haleluya, haleluya, haleluya. Sampai cepat, makin lama makin cepat, makin cepat. Kalau usah ngomongnya enggak karo-karo. Nah, itu speaking in tongue, ya. Jadi ini learn behavior, dipelajari, Saudara. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini bisa dipelajari? Menurut saya tidak bisa. Karunia Roh Kudus itu tidak bisa dipelajari, Saudara. Karena di dalam 1 Korintus 12:11 dikatakan, Roh Kudus itu memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Para rasul tidak pernah belajar di hari Pentakosta. Tiba-tiba dia bisa berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Itu tidak bisa dipelajari. Ketiga, kemungkinan fenomena ini dijawab oleh John MacArthur adalah psychologically induced. Ya, pengaruh daripada psikologi. Jadi karunia ini memiliki banyak penjelasan. Seseorang tidak dapat melarikan diri dari kesimpulan bahwa karunia ini ada pada masa ini di dalam bentuk yang palsu, counterfeit forms, yang terlepas dari karya Roh Kudus seperti yang terjadi di dalam Kisah Rasul di abad pertama. Jadi saudara, ini bisa terjadi karena faktor psikologi. Di antara kerumunan orang itu semua, raba-raba, saudara tetap diem tok. Waduh, kalau aku ndak ikut raba-raba, ndak enak ya. Ya wes ikut-ikut. Ngerti ya? Saudara kalau nonton musik konser, semua di sebelah, wah jingkrak-jingkrak, saudara diem gini. Jadi orang aneh ndak? Aneh. Oh semua jingkrak-jingkrak, saya jingkrak-jingkrak. Ya ini psikologi induced. Ya. Jadi saudara, inilah jiwa manusia, saudara. Ada 1000 orang semua begitu, cuma ada 1 orang ndak ikut-ikut, hatinya ndak enak, nanti dianggap ndak rohani. Ya ikut-ikut sekalian. Ya. Jadi kesimpulannya terakhir, saudara. Pertama, praktek modern speaking in tongue didasarkan lebih kepada pengalaman. Ini bukan kepada firman Tuhan, ajaran modern speaking in tongue. Dan ini satu bahaya yang tidak sadari menjurus kepada mysticism. Ya, membuang akal budi kita. Kedua, yang kita bisa pelajari, saudara, kenapa muncul fenomena ini? Ini prinsip hermeneutik atau ilmu mentafsir yang kacau balau, yang tidak bisa membedakan deskripsi dengan preskripsi, deskripsi dan perintah. Ini yang tadi saya katakan, tidak bisa mengerti 1 Korintus itu ada teguran, bukan nasihat. Ya. Jadi kalau orang memakai 1 Korintus sebagai dasar untuk speaking in tongue, ini kesalahan yang fatal menurut saya, saudara. Karena di dalam 1 Korintus, Paulus bukan memuji, menasehati atau memerintah, dia sedang menegur kesalahan-kesalahan di dalam Korintus. Ketiga, kesimpulan kita, modern speaking in tongue tidak sadar, yang saudara lihat tadi, itu adalah satu abuse and misuse dari karunia ini. Mereka mengulang kembali kesalahan jemaat di Korintus. Saya setuju, saudara, apa yang dikatakan oleh John MacArthur di dalam bukunya Charismatic Chaos. Itu kelihatannya beberapa dari orang-orang Korintus telah merusak karunia tongue ini dengan menggunakan ecstatic counterfeit, ya, bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti. Apa yang mereka lakukan sangat mirip dengan modern day glossolalia. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi gereja sekarang ini, yang tadi saudara lihat, itu adalah persis yang terjadi di Korintus. Maka Paulus marah melihat gereja seperti itu. Tapi gereja tidak sadar, pikirnya itu perintah, pikirnya itu nasihat. Ya. Terakhir, dari yang terakhir, saya akan mengakhiri seminar ini dengan 2 nasihat. Pertama, kepada hamba-hamba Tuhan. Siapapun Anda yang mempraktekkan, yang mengajarkan, yang menganjurkan karunia speaking in tongue dengan salah, segera hentikan, saudara. Karena ini bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah menunjukkan ada speaking in tongue seperti yang terjadi di dalam zaman ini. Kedua, nasihat ini saya tujukan kepada jemaat awam. Kalau saudara orang awam yang merindukan, mencari, bahkan murid merasa minder dan sebagainya. Kok dia bisa, saya kok enggak bisa. Mas saudara, saya minta juga hentikan. Enggak usah cari-cari karunia ini. Tidak ada gunanya.
Karena apa yang sedang terjadi ini bukan ajaran firman Tuhan. Baik, saya sampai di sini materi saya. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Calvin. Nah, memang akan ada pertanyaan, Silakan tapi waktunya stop. ya di stop dulu. Ya, silakan kita masuk di dalam Ya. tanya jawab. Hari ini luar biasa ramai Pak, 61 lebih orang. Nah, teman-teman karena waktu